Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Nah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait analisa tingkat penerimaan procurement di PT XYZ dengan menggunakan teknologi acceptance model atau TAM. Next slide. Nah, di dalam presentasi kami membagi 5 poin. Eh, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pengolahan data, dan analisis hasil, dan seterusnya kesimpulan. Next slide. Nah, untuk latar belakang, itu dalam kebutuhan e-procurement, kebutuhan akan sistem penunjang bisnis yang membuat perusahaan menjadi efektif dan efisien sangatlah besar, terutama perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Nah, untuk pelaksanaan e-procurement, proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran suatu perusahaan. Nah, karena pelaksanaan pelelangan yang dulunya dilakukan secara manual, maka pengguna jasa tidak serta-merta menerima sistem baru yang diimplementasikan. Nah, PT XYZ dalam proses pengadaan telah beralih dari sistem konvensional dan saat ini menerapkan sistem e-procurement di perusahaannya. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan analisa terhadap tingkat penerimaan e-procurement oleh para pengguna sistem sehingga dapat diketahui aspek apa saja yang mempengaruhi penerapan IT dengan metodologi TAM. Next slide. Nah, untuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kami membagi beberapa. Yang pertama, untuk rumusan masalah, kita ingin melihat bagaimana tingkat kesiapan teknologi procurement system yang akan diterapkan di PT XYZ dengan pengukuran teknometer versi 2.5. Yang kedua, bagaimana penerimaan implementasi e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di PT XYZ dengan metodologi TAM. Nah, untuk tujuan penelitian, kita ingin mengetahui kesiapan teknologi e-procurement system yang akan diterapkan. Yang kedua, kita ingin mengukur penerimaan implementasi e-procurement yang digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan metode TAM. Nah, untuk manfaat penelitian, PT XYZ mengetahui tingkat kesiapan dan penerimaan aplikasi e-procurement yang diterapkan. Nah, PT XYZ dapat mengetahui kebutuhan dari pengguna terkait aplikasi e-procurement yang diterapkan dan untuk menentukan pengembangan aplikasi e-procurement dengan mempertimbangkan aspek yang berpengaruh dalam penerimaan IT. Next slide. Nah, untuk tinjauan pustaka, kita membagi 5, e-procurement dan inventory, yang kedua business model canvas, yang ketiga value stream mapping, yang keempat pengukuran teknometer, dan yang kelima TAM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Suharno. Baik, saya lanjutkan. Ini tinjauan pustaka, Bapak. Tinjauan pustaka e-procurement merupakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ya. Kemudian Perpres 2015, e-procurement adalah pengadaan barang dan jasa melakukan teknologi informasi transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau kami mengambil inventory sesuai Jacob dan Case 2016, proses inventory adalah stok barang maupun sumber daya. Mungkin saya nggak begitu jelaskan detail mengenai tinjauan pustaka karena waktu terbatas. Ini adalah BMC, mungkin BMC tadi sudah banyak disinggung beberapa kali di kuliah MT ini. Kemudian value stream mapping adalah teknik untuk memvisualisasi proses aktivitas dalam bentuk mapping flowchart yang berguna menetapkan aktivitas. Kemudian tinjauan yang pustaka teknometer. Teknometer adalah alat pengukuran sistematis untuk memahami kematangan teknologi sehingga suatu hasil pengembangan teknologi siap untuk diterapkan. Ini adalah teknologi NASA waktu itu. Ini salah satunya adalah materi dari Pak Tatang. Kemudian yang TAM, yang terakhir untuk menguji e-proc itu sendiri. Sesuai Davis, TAM adalah teori informasi yang bertujuan membuat model bagaimana pengguna maupun mengadopsi teknologi itu. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Suharno. Nah,
Ini adalah roadmap dari TAM sendiri, teknologi acceptance model yang awalnya dikenalkan oleh Fred Davis tahun 86, yaitu di dalam disertasi doktoralnya di MIT yang merupakan adaptasi dari TRA yang dirancang khusus untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku pengguna dan penggunaan IT. Kemudian TAM 1 oleh Davis juga dikembangkan, terus kemudian TAM 2, dan yang kita pakai yang sekarang adalah Gahtani, yaitu pengembangan dari model TAM dengan menggabungkan variabel minat perilaku. Next slide. Next slide, Pak. Nah ini untuk theoretical framework of TAM dari yaitu minat perilaku penggunaan teknologi, yaitu behavior intention to use, digabungkan dengan pengguna teknologi sesungguhnya, akhirnya menjadi acceptance of IT. Next slide. Next slide, Pak. Nah, metode penelitian. Di awal kita menggunakan BMC, yaitu peneliti membuat BMC dari PT XYZ. Di sini adalah manufacturing cat. Kemudian setelah BMC kita menggunakan VSM untuk melakukan pengukuran, yaitu dibagi menjadi 2 tahap, current state process dan future state process. Kemudian untuk pengukuran teknometer yang ditujukan untuk mengetahui kesiapan aplikasi EPROC yang akan digunakan di PT XYZ. Kemudian menggunakan TAM, yaitu penerimaan, dianalisa dengan meminta feedback dari responden terkait dengan penggunaan e-procurement di tempat kerja mereka. Terus kemudian pembahasan dan analisis. Next slide. Nah, pengukuran TAM sendiri yaitu mulai tahap perencanaan, menentukan theoretical framework TAM yang menggunakan Gahtani, terus kemudian tahap pengumpulan data, terus tahap pengolahan data, kemudian dilakukan uji dengan Smart PLS, mulai dari uji outer model, uji convergent validity, uji construct reliability, uji inner model, uji R-square, uji F-square, uji p-value, kemudian melakukan analisis dan pembahasan, yaitu dengan pengujian dari Smart PLS 3, terus diteruskan dengan kesimpulan, yaitu menyimpulkan dari hasil analisa pengujian berdasarkan Smart PLS 3. Next slide. Untuk hasil pembahasan dilanjutkan dengan Pak Arno, silakan. Nanti kita hasil pembahasannya kita bahas BMC, terus kemudian VSM, current state process sama future state process, teknometer sama uji TAM. Nah kemudian kalau kita lihat dari BMC PT XYZ ini, PT XYZ ini kalau kita BMC-kan ya, kita pengen tahu role model perusahaan ini. Customer segmen perusahaan ini adalah residensial, ya, perumahan, high-rise building, bangunan bertingkat, industrial sama infrastruktur. Kemudian kalau secara channelnya dia dilakukan secara penjualannya secara direct sales, melalui e-katalog. Nah, kalau communication-nya bisa online atau offline. Kemudian kalau value proposition-nya sebenarnya perusahaan ini adalah full line of paint. Jadi semua cat diproduksi, apapun jenis catnya diproduksi, macamnya sangat banyak, cat kayu, cat tembok, cat lantai, cat kapal dan lain sebagainya. Kemudian value proposition-nya adalah on time delivery, supply chain management. Salah satu itu adalah value proposition di mata konsumen. Kemudian reliable response, customer requirement, apa yang diminta customer itu dia reliable sekali. Kemudian sertifikasi, produk garansi. Tentunya ini ada juga poin 6 adalah price competitiveness. Jadi harga di persaingan itu sangat penting untuk di dunia project, dunia customer kan, apalagi project-project besar. Kemudian produk quality, konsistensi, sama yang terakhir after sales service. Nah, kemudian kalau mengenai customer relationship-nya, cara-cara untuk mendekatkan ke customer, salah satunya adalah gathering. Oke, dipersingkat. Oke, baik Pak. Kemudian dari BMC ini, sebenarnya yang ada titik-titik yang sesuai, yang perlu diperbaikan kita fokuskan adalah e-procurement-nya. Jadi untuk bersaing terhadap kompetisi harga, responsif,
kemudian ada branch, makanya kita ePlog-nya ini dianalisa, diterapkan di perusahaan ini. Nah, ini diterapkan e-procurement, tujuannya adalah supaya terintegrasi e-procurement tidak hanya meliputi oleh divisi processing saja. Sama competitiveness dari supplier, kemudian benefit perusahaan otomatis mendelivery value proposition-nya. Nah, ini VSM yang current itu, VSM current itu time untuk memproses itu 2 hari 10 jam 50 menit, kemudian waiting time-nya 8 hari 4 jam. Kemudian setelah kita lakukan perbaikan, time-nya menjadi 1 hari 6 jam 30 menit, waiting time-nya sebesar 6 hari 1 jam. Kemudian teknometer silahkan dijelaskan oleh Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Arno. Untuk mengukur kesiapan dari aplikasi eProg sendiri itu kita menggunakan teknometer versi 2.5, yaitu dengan menentukan responden yang akan memberikan tanggapan sebanyak sekitar 20 orang. Di situ ada developer 2 responden, purchasing staff 6 responden, inventory staff 6 responden, supplier atau vendor 6 responden, dengan total 20 orang. Kemudian kita nilai dengan teknometer sendiri, di situ kita dapatkan average adalah 8,7. Dari hasil pengukuran penggunaan kalkulator teknometer versi 2.5 ini masih berada di tingkat 8, sekitar 8,7. Yang artinya sistem telah lengkap dan memenuhi syarat atau qualified melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Next, dilanjutkan dengan Pak Erik, silakan. Terima kasih Pak Dwi. Untuk tahap pengukuran TAM, untuk variabel penelitiannya kita mengacu pada Gahtani, modifikasi dari Gahtani, di mana minat perilaku penggunaan teknologi digabung dengan penggunaan teknologi sesungguhnya atau actual teknologi use menjadi acceptance of IT. Di sini untuk pad diagram dari Smart PLS-nya, terus untuk variabel penelitiannya diskriminannya ada 3, perceived usefulness atau dan perceived ease of use, kemudian dari aplikasi tersebut, terus untuk acceptance dan acceptance of IT. Untuk indikatornya seperti ini sebagai bahan pembuatan kuesioner. Ada 14 indikator. Next, Pak Arno. Untuk pengujian TAM menggunakan Smart PLS kita lakukan yang pertama yaitu uji outer model, di mana untuk menentukan validitas konvergennya untuk loading faktor yang telah diuji outer modelnya berdasarkan smart hasil ujinya, maka di atas 0,7 secara keseluruhan untuk faktor dari uji konvergennya, menandakan bahwa variabel penelitian atau kuesioner yang kita ajukan ke responden yaitu valid. Terus untuk selanjutnya kita lakukan uji construct reliability dan validity, di mana penelitian ini diperlukan untuk mengetahui item instrumen penelitian apabila digunakan 2 kali untuk mengukur gejala yang sama akan memberikan pengukuran yang relatif konsisten. Untuk composite reliability dan cross band di sini mendapatkan rata-rata di atas 0,81 atau bisa disimpulkan sangat reliable berdasarkan Dahlan et al. 2014 dengan skala Cron-Van-Balan yang dikelompokkan menjadi 5 kriteria. Next, Pak Harno. Untuk selanjutnya dilakukan uji F-square, R-square, dan model fit. Dari hasil uji R-square menandakan bahwa dari model yang dibangun atau variabel dependennya PU dan PU yang digunakan mempengaruhi variabel penerimaan dari penggunanya sebesar 63,6%, dan sisanya 36,4% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Untuk pengujian F-square digunakan untuk mengetahui pengaruh pada penerimaan IT-nya terhadap variabel dependennya. Untuk PU, kemudahan dalam aplikasi tersebut atau kemudahan penggunaan sangat berpengaruh besar, sedangkan untuk PEU-nya memiliki pengaruh yang kecil atau tidak berpengaruh. Untuk model fit berdasarkan Head et al. Nilainya
di bawah 1. Di sini untuk SRM-nya menandakan model penelitian ini good fit. Next, Pak Harno. Selanjutnya dilakukan uji p-value. Jadi yang pertama kita menentukan hipotesa awal pada saat metode penelitian tadi yang dijelaskan oleh Pak Dwi. Untuk hipotesa pertama, purchase is of use berpengaruh pada acceptance of IT atau penerimaan penggunanya. Terus untuk H2, purchase usefulness berpengaruh pada penerimaan dari IT. Yang ketiga, apakah PU dan PEU sama-sama berpengaruh kepada penerimaan IT tersebut. Berdasarkan hasil uji p-value-nya dengan besar signifikansi level yang kita tentukan sebesar 5% atau 0,05, maka hasilnya H1 diterima. PEU berpengaruh secara signifikan pada penerimaan IT. Terus untuk hipotesa keduanya ditolak, PU tidak berpengaruh secara signifikan pada penerimaan EPROC bagi penggunanya, seperti itu. Untuk H3 ditolak karena H2 di sini ditolak. Untuk p-value-nya ini untuk p-value dari purchase of use apakah berpengaruh dengan acceptance of IT, p-value-nya di atas kurang dari 0,05, yaitu di sini 0,00, dan untuk perceived usefulness apakah berpengaruh pada penerimaan IT, di sini nilai p-value-nya 0,333 di atas 0,05. Next, Pak Arno. Dari hasil metode penelitian tersebut bisa kami simpulkan dari hasil pengukuran kesiapan teknologi aplikasi EPROC di PT XYZ mendapatkan nilai TRL 8 berdasarkan 20 responden yang telah ditentukan, yang berarti sistem telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Berdasarkan pengukuran value stream mapping, dengan membandingkan current state process dengan future state process, terdapat improvisasi 1 hari 4 jam 20 menit untuk processing time menggunakan aplikasi EPROC pada proses pengadaan, sedangkan untuk waiting time-nya menjadi lebih cepat dengan improve 2 hari 3 jam. Berdasarkan pengukuran TAM menggunakan metode Gahtani 2001 menggunakan Smart PLS, untuk purchase ease of use sangat berpengaruh secara positif kepada acceptance of IT. Atau bisa disimpulkan kemudahan dalam penggunaan aplikasi EPROC sangat berpengaruh pada penerimaan penggunanya dari sistem EPROC bagi penggunanya. Sedangkan hasil uji hipotesis untuk perceived of usefulness tidak mempengaruhi acceptance of IT. Bisa disimpulkan bahwa kebermanfaatan dari aplikasi EPROC tidak mempengaruhi penerimaan aplikasi EPROC bagi penggunanya. Next, Pak. Untuk saran, responden kuesioner dalam pengujian TAM harus diperbanyak sesuai aktual pengguna aplikasi untuk mendapatkan keakuratan penelitian. Yang kedua, purchase of usefulness dalam variabel penelitian perlu ditambahkan atau perlu dikaji lagi kuesionernya atau ditambahkan aspek-aspeknya. Yang ketiga, kebermanfaatan dari EPROC kemungkinan masih sama dengan penggunaan sistem yang lama sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan pada penerimaan dari sistem EPROC bagi penggunanya saat ini. Yang keempat, kemudahan pengguna aplikasi juga perlu di breakdown untuk dipetakan berdasarkan pengguna dengan lama masa bekerja di PT XYZ. Selanjutnya, daftar pustaka. Next, Pak Arno. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tatang. Oke, baik. Jadi teman-teman, kira-kira gambaran tesis itu yang mirip gini. Ya, meskipun ada beberapa catatan untuk kelompok ini untuk perbaikan, tapi saya kira untuk proyek kelas sudah cukup ya. Jadi mungkin kalau betulan untuk tesis sebaiknya menggunakan TAM 3 gitu yang lebih kompleks dan mencerminkan kondisi di perusahaan secara umum. Kalau TAM 1 biasanya ada di lingkungan yang memang misalnya kantor atau organisasi itu bisa memaksa kepada karyawan penggunanya. Kalau biasanya di perusahaan kan tergantung kepada kesukarelaan juga kan ya.
Itu efektivitas dalam menerima sebuah teknologi. Kemudian tentu nanti pendekatan-pendekatan yang harus dipakai yang lebih relevan ya. Tapi saya kira secara umum sudah oke. Nah, hanya saja ini saran saya ya. Kalau presentasi itu kalau bisa jangan menggunakan slide yang dangdut koplo. Ngerti nggak? Warna-warni ya Pak? Warna-warni ya Pak? Iya, warna-warni sekali gitu loh. Ya kalau mau mencerminkan presentasi yang profesional, yang seragam saja, biasa gitu ya, nggak apa-apa. Ya baik Jadi, Pak. tidak terlalu banyak warna-warninya. Ini kayaknya dari 4 orang nih seleranya masing-masing. Ini karena kami dari perusahaan cat Pak. Perusahaan cat Ya. itu manufaktur ya, memberikan warna ya Pak. Pak Arno suka dangdut Pak. Tidak berarti dangdut nggak bagus gitu kan. Cuman maksud saya sebagai ini kan nanti kayak irama musik ya, harus sejalan gitu ya. Anda boleh memainkan rock tapi ya harus sejalan dengan tema lagunya. Yang Baik, jelas gambaran kira-kira Anda nanti mengerjakan tesis di MMP itu ya mirip gitu. Ada aspek-aspek yang harus disampaikan, argumentasinya, pendekatannya, jadi seperti itu. Baik, saya kira bagus ya untuk kelompok berapa? 3 ya? 6 Pak. 6, sorry. 6 Pak. Kelompok 6. Oke, kelompok 6 mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang lain.